Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama, kalau kita bicara konsep dasar manajemen, selalu ya dalam suatu organisasi, dalam suatu manajemen, itu melibatkan proses-proses dasar POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Selalu melibatkan itu. Ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Cohn and O'Donnell ini yang menyebutkan bahwa manajemen ini berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui orang, melibatkan orang-orang. Jadi nggak mungkin sendirian, selalu ada kerjasama dan melibatkan orang. Kemudian pakar selanjutnya, Mary Parker Follett ini mendefinisikan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selain melibatkan orang, juga ada seni dan ada ilmu di sini. Kemudian ini yang paling terkenal, Bapak manajemen kita, George Etteri ini menyampaikan bahwa manajemen itu merupakan suatu proses yang membeda-bedakan antara perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, pengawasan, dan ini memanfaatkan ilmu atau seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenapa manajemen ini disebut ilmu dan seni? Ilmu karena dalam manajemen ini bisa dipelajari. Kan ada sekolahnya, ya, kemudian ada pelatihannya. Ya, kalau seni ini melibatkan perilaku diri sendiri dan juga dari pengalaman. Itu yang membuat pola seni seseorang. Ini saya rangkum sendiri bahwa manajemen kesehatan merupakan suatu kegiatan atau seni yang menerapkan manajemen umum ke dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mengatur para petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Para petugas kesehatan di sini mulai dari tim medis, paramedis, kemudian administrasi, kemudian para penunjang yang lainnya, termasuk misalnya bagian kebersihan, bagian perlengkapan lain, kemudian termasuk juga juru parkir yang di luar sana. Ciri manajemen yang pertama, diarahkan untuk mencapai tujuan, selalu harus diawali dengan tujuan. Manajemen atau organisasi atau kerjasama itu minimal 2 orang. Kalau 1 orang bukan disebut manajemen atau organisasi. 2 orang aja sudah bisa disebut suatu prinsip manajemen. Karena 2 orang itu akan jadi pembagian tugas dengan tujuan yang sama. Kemudian yang kedua, tersedia sumber daya. Sumber daya dalam hal ini, kalau kita bicara sumber daya bukan hanya sumber daya manusia, tapi melibatkan atau mencakup sumber daya yang lainnya. Apa contohnya? Misalnya dana, kemudian sarana, prasarana, kemudian sumber daya yang lain itu berupa lingkungan yang mendukung. Kemudian yang ketiga, mendayagunakan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif. Kita punya alat nih baru untuk operasional laboratorium. Kita juga punya tenaga apa namanya itu ya, pelaksana laboratorium. Nah, tenaga itu, SDM itu harus bisa mengoperasionalkan. Nah, ternyata nggak bisa mengoperasionalkan, berarti kan nggak efektif dan efisien. Jadi harus disesuaikan. Sebagai proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian ciri manajemen yang selanjutnya yang kelima adalah mempunyai manajer. Manajer di sini adalah leader, ketua.
yang mengatur. Kemudian ciri yang keenam adalah penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan seni. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian pandangan tentang manajemen yang pertama, manajemen sebagai suatu sistem karena terdiri dari beberapa fungsi manajemen, POAJ itu tadi. Kemudian manajemen ini sebagai suatu proses. Dalam satu fungsi saja perencanaan, ada proses. Di perencanaan kita menentukan target, misalnya ya. Target didapatkan dari mana? Ada banyak pertimbangan untuk target. Kalau misalnya kita di dalam suatu organisasi kesehatan, proses itu harus melibatkan seperti hasil capaian kemudian untuk menentukan target selanjutnya kita berpatokan pada capaian sebelumnya sudah mencapai capaian apa belum. Kalau belum, kita mulai dari awal proses lagi. Kemudian manajemen sebagai suatu ilmu terapan. Di dalam manajemen ini banyak ilmu yang kita libatkan, ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, psikologi, matematika juga masuk, terutama komunikasi, karena komunikasi ini berperan penting dalam mengatur internal, anggota-anggota internal, dan dalam komunikasi keluar, mengajak kerjasama bidang yang lainnya. Kemudian yang keempat, manajemen ini merupakan suatu kerjasama untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kelima, manajemen ditinjau dari aspek perilaku. Bagaimana seseorang ini bertindak atau sebagai anggota. Ya, manut apa enggak, apa sakarepe dhewe, disuruh ini enggak mau, maunya ini gitu misalnya. Meskipun sama, tujuannya itu sama, tapi caranya kadang kita itu mempunyai kesepakatan sendiri. Caranya seperti ini. Nah, atau dia sebagai ketua, sebagai leadernya, sebagai manajernya. Bagaimana perilakunya? Perilaku ini yang jelas subjektif ya, bagaimana dia mengendalikan anggota, apakah otoriter atau demokratis. Kemudian yang keenam, sebagai proses pemecahan masalah. Di puskesmas atau di rumah sakit, biasanya kita melalui proses prioritas masalah, penentuan prioritas masalah. Ya, nggak selalu kalau ada masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Nggak selalu seperti itu. Kita melalui proses pemecahan. Berdasarkan apa? Berdasarkan background-background yang mendukung faktor-faktor resiko, atau mungkin sumber daya yang mendukung itu tadi, termasuk dananya. Kemudian manajemen juga disebut sebagai suatu profesi. Kalau kita mencapai top manager, kita sebagai leader, bisa jadi misalnya jadi direktur, wakil direktur rumah sakit, atau mungkin di puskesmas, kita sebagai kepala puskesmas. Nah, itu kan juga sebagai suatu profesi. Kemudian manajemen pelayanan kesehatan ini merupakan suatu proses atau kemampuan dalam mengelola jasa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat mulai saat permintaan, saat pasien datang ingin dilayani kesehatannya karena masalah kesehatan yang dialami oleh seseorang itu, sampai jasa pelayanan kesehatan itu diserahkan dan digunakan sampai dia mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginannya, termasuk sampai akhir dia mendapatkan resep atau obat. Kemudian
Rumah sakit, puskesmas, dan klinik ini merupakan subsistem pelayanan kesehatan yang pada dasarnya ini melaksanakan dua jenis pelayanan. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini berupa pelayanan medis, pelayanan penunjang medis maksudnya, kemudian pelayanan rehabilitasi, kemudian ada asuhan keperawatan juga. Atau kalau yang kita sebut di rumah sakit atau puskesmas itu biasanya berupa program atau instalasi, misalnya gawat darurat, rawat jalan, rawat inap. Ya, kalau di puskesmas itu biasanya kita sebut dengan upaya kesehatan, ada UKM, UKP. Kemudian pelayanan administrasi ini mulai dari pendaftaran sampai ke mendapatkan rekam medis, kemudian pengurusan surat-surat dan pembayaran. Yang diharapkan dalam masyarakat adalah pelayanan prima. Pelayanan prima itu yang bagaimana? Pelayanan kesehatan yang memuaskan. Yang memuaskan ini subjektif banget. Ya, ada seseorang yang dimaksud memuaskan itu bila harganya atau biayanya murah atau bila pelayanannya cepat atau bila dokternya spesialis semua atau bila alat-alatnya semuanya canggih. Ya, ini subjektif banget. Kemudian pengelolaan jasa pelayanan yang cepat, tepat, dan bermutu. Kita bahas satu-satu ya. Pengelolaan pelayanan prima, yang pertama, merencanakan jasa pelayanan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita harus tahu identifikasi kebutuhan dari masyarakat, dari pengguna, dari pasien. Kita harus tahu dulu sasaran kita. Kita mempunyai jasa kesehatan. Kita membuka jasa layanan kesehatan. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah masyarakat umum. Atau kita khususkan sasarannya adalah instansi tertentu. Atau kita khususkan lagi sasarannya adalah mahasiswa di lingkungan Universitas Jember. Nah, gitu. Kemudian untuk memahami kebutuhan itu, kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi ini kita bisa membentuk suatu komunikasi yang reaktif, yang aktif, atau yang proaktif. Kemudian bisa juga pendekatannya melalui benchmarking. Kalau pendekatan melalui komunikasi reaktif, itu artinya kita menunggu ada keluhan. Nah, seperti di kampus sekarang kita menyebarkan atau memasang kotak-kotak keluhan ya. Begitu ada yang masuk, itu artinya ada keluhan, ada suatu yang tidak puas dengan pelayanan kita. Itu reaktif, kita menunggu itu. Atau kita yang aktif. Kalau kita yang aktif, kita tanya, begitu ketemu pengguna, kita tanya, apa yang kurang di sini? Nah, atau komunikasi kita yang proaktif. Proaktif ini semua yang datang, apakah itu pasien atau pendamping, pengantar, kita berikan suatu isian, misalnya kuesioner yang wajib diisi. Jadi kita tidak menunggu ditanya, kita tidak menunggu ada keluhan, tapi kita langsung memberikan suatu kuesioner untuk diisi, untuk mengetahui apa kelemahan kita yang perlu diperbaiki dalam menciptakan pelayanan yang prima tadi.
Kalau benchmarking ini proses pengukuran pelayanan yang diberikan secara terus-menerus dengan cara membandingkan dengan instansi lain, dengan pelayanan kesehatan yang lainnya. Oh, di RS sebelah itu sekarang ada pelayanan fast track, ada pelayanan VIP, ada keunggulan layanan tertentu. Nah, kita selalu melihat lingkungan, apa yang baru di mereka, apa yang bisa kita buat untuk menjadi keunikan kita, keunggulan kita, dengan cara melihat atau membandingkan di sekitar kita. Contoh di Subandi itu ada pelayanan poli eksekutif. Poli eksekutif itu pasien datang, keluhannya apa? Mau ketemu dokter siapa? Kita bisa memilih. Jadi ada pasien datang keluhannya misalnya hipertensi atau mungkin DM, perlu penanganan dokter spesialis penyakit dalam itu misalnya. Dikasih tahu, dokter yang ada di sini adalah dokter A, B, C, D. Mau ketemu dokter siapa? Oke, dokter B. Dipanggilkan. Jadi kita menunggu kemudian dokternya yang datang. Nah, ini kayaknya sudah mulai diadop oleh rumah sakit Jember Klinik. Ada poli eksekutif juga. Ya, dokter yang datang menemui pasien. Kemudian ya jelas ya biayanya ini beda. Namun untuk beberapa orang ini merupakan suatu kepuasan tersendiri. Ya, ini yang dibutuhkan. Saya datang ke klinik, tidak perlu menunggu, tidak perlu antri, dokternya yang datang ke kita. Kemudian memproses atau mengelola jasa pelayanan. Yang pertama, ketepatan aktivitas. Ketepatan aktivitas ini harus sesuai dengan SOP. Makanya semuanya sekarang harus mempunyai SOP, termasuk pelayanan gigi. Di semua rumah sakit, di semua puskesmas harus ada SOP-nya. Dan untuk masing-masing aktivitas. Cabut gigi, SOP-nya bagaimana? Numpat, SOP-nya bagaimana? Gitu ya. Kemudian ketepatan sumber daya. Kemudian sumber daya ini selain SDM itu tadi, apa aja tadi? Ada dana, ada bahan, alat, teknologi, ada metode, ada data, ada informasi, ya macam-macam ya. Penyediaan sumber daya kesehatan. Kita ingin membuat layanan prima apa ya, misalnya general check up, gitu ya, misalnya ini ya. Kita butuh alat A, B, C, D. Nah, ini speknya harus benar-benar sesuai. Ya, kita ingin program A, tapi alat yang disediakan kurang mendukung. Jadi ini nggak sesuai. Jadi penyediaan sumber daya kesehatan ini speknya harus benar-benar sesuai yang dibutuhkan. Kemudian penggunaan sumber daya kesehatan. Ada alat, ada tenaga. Ini harus bisa mengoperasionalkan. Atau ada tenaga bisa mengoperasionalkan, tapi bahannya misalnya regennya nggak ada. Kemudian antigennya nggak ada. Jadi tetap nggak bisa dipakai secara apa ya, efektif dan efisien, jadi nganggur. Lama-lama alatnya jadi rusak, belum sempat dipakai jadi rusak. Kemudian menyerahkan jasa, manajemen waktu. Manajemen waktu ini harus sesuai. Misalnya saya mau cabut gigi, kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Karena saya harus kembali kerja lagi. Oh, ini sisa akar, Bu. Sisa akar kurang lebih 15 menit sudah selesai. Nah,
Kemudian mulai dari penyiapan alat, bahan, kemudian aktivitas medisnya sampai selesai, itu harus benar-benar sekitar 15 menit itu tadi, ya. Atau gini, manajemen waktu, buka kliniknya jam berapa, tutupnya jam berapa, harus benar. Bukanya jam 7, ada pasien yang datang jam 7, ternyata loketnya baru buka setengah 8, dokternya baru datang setengah 9, itu kan nggak pas ya. Kemudian kesesuaian jasa layanan, ini disesuaikan dengan klinik atau yang kita, tujuan kita, jasa layanan apa, dan itu bisa diketahui dengan cara memasang jenis-jenis layanan yang ada di klinik tersebut. Ya, kemudian kejelasan informasi bagi pengunjung pertama yang baru datang. Biasanya kan kita bingung kan ya. Ini pendaftarannya di mana, kemudian ruangannya di mana. Nah, semua tim kesehatan yang ada di Yankes tersebut harus paham tentang informasi yang kemungkinan ditanyakan oleh pengguna atau pasien. Informasi ini harus sama semua. Jangan terus, aduh saya nggak tahu, coba sana, coba tanya sana. Nah, kan kasihan kan, seperti dilempar-lempar gitu ya. Interaksi yang menyenangkan ini kita sebagai tenaga kesehatan yang ada di Yankes tersebut harus bisa komunikasi dengan baik, komunikasi efektif dengan pasien, dengan keluarga pasien. Bagaimana kita menempatkan empati kita, karena mereka yang datang adalah orang-orang yang sakit. Kemudian menanggapi kebutuhan. Yang pertama, menanggapi keluhan pelayanan kesehatan. Ada orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan pelayanan yang apa ya, yang khusus. Ya, ini adalah tipe pasien yang mempunyai ekspektasi yang tinggi, yang agak rewel gitu ya. Nah, biasanya untuk pasien-pasien yang seperti ini, yang rewel-rewel, kita memang sengaja mengkhususkan memberikan mereka ini pelayanan khusus. Ya, sehingga kadang akhirnya gini, pasien-pasien itu bilang keluar. Setelah saya protes, baru mereka harus memberikan pelayanan yang baik kepada kita. Padahal sebenarnya kita meredam seperti marah-marahnya, emosinya, agar tidak memberikan apa ya, testimoni negatif kepada yayasan kita. Nah, tipe orang-orang pasien yang rewel ini, kalau mereka nggak mendapatkan kepuasan dalam pelayanan prima, mereka akan segera memberikan informasi ke orang-orang. Nah, ini yang kita redam supaya tidak diberikan informasi yang negatif. Jadi kita memberikan pelayanan khusus pada pelanggan-pelanggan yang mengeluh. Kemudian karakteristik pelayanan kesehatan. Yang pertama, kepastian waktu pelayanan, buka dan tutup. Kemudian akurasi pelayanan, kira-kira berapa lama. Kemudian pelayanan yang lain itu misalnya jenis pelayanan yang kita berikan, alat yang kita pakai, metode yang kita pakai, itu benar-benar harus valid dan reliable. Itu yang menjadi akurasi pelayanan. Kemudian kesopanan dan keramahan petugas kesehatan, ya, harus mengembangkan empati. Kemudian tanggung jawab dengan apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang kelima, kelengkapan ini merupakan kelengkapan alat, kelengkapan
sehari sebelumnya. Tanya-tanya, kan banyak mudah itu. Pengennya sekarang daftar, sekarang ini, atau datanya online bisa nggak? Kalau bisa online, lebih mudah lagi mendapatkan layanan. Ya, daftar online, begitu datang langsung dilayani. Kan gitu ya. Untuk pasien-pasien yang daftar online dan daftar langsung itu biasanya yang lebih diperhatikan, lebih mendapat prioritas yang daftar online. Kemudian variasi model pelayanan. Kita harus mengedepankan atau mengembangkan kualitas kita, kemungkinan kita, apa yang beda di kita dibandingkan dengan yang lain. Itu yang membuat salah satu keunggulan. Kemudian pelayanan pribadi ini termasuk dari layanan respect kita tadi ya, termasuk misalnya yang contoh polis eksekutif itu tadi. Kemudian kenyamanan dalam memperoleh pelayanan ya, dan atribut pendukung layanan. Misalnya kita harus nunggu di ruang tunggu yang kursinya ini cukup, jangan yang ruangannya kecil, kursinya terbatas sehingga banyak yang berdiri atau jongkok atau mungkin tunggu di luar. Jadi harus diupayakan memberikan kursi tunggu yang nyaman, yang empuk. Kalau bisa dikasih AC, kalau memungkinkan AC mungkin dipasang kipas, atau mungkin jendelanya yang bisa dibuka supaya sirkulasi udara ini bisa masuk. Dan yang nyaman misalnya dikasih TV. Kalau nggak ada TV ya kita siapkan misalnya koran atau majalah, atau mungkin kita siapkan free wifi. Ya, sekarang kan orang-orang sudah jarang ya baca majalah, baca koran. Biasanya browsing dengan HP sendiri. Jadi kita siapkan free wifi-nya. Kemudian jangan lupa kita menyiapkan juga misalnya tempat sampah atau wastafel. Ya, seringkali kita makan, kemudian ini dibuang di mana? Oh, di sana jauh. Jadi ditempatkan yang dekat dengan kemungkinan orang-orang itu berkerumun atau berkumpul atau menunggu. Kemudian disiapkan juga petugas-petugas di sekitar mereka yang siap memberikan pelayanan. Misalnya tanya, toiletnya di mana? Nah, daripada kita cari-cari sendiri, kita bingung kemana gitu. Tapi kalau disiapkan petugas-petugas di sekitar ruang tunggu untuk mendukung kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, kan enakan ya. Nanti ada kalau misalnya sudah klinik, sudah koas di RSGM, sambil diperhatikan ya. Oh, pasien saya sudah datang, ini tinggal nunggu antrian. Misalnya mulai dari pendaftaran, lama enggak ya di pendaftaran? Oke, sudah daftar, sudah di depan klinik nih. Untuk masuk, menunggu perawatan, lama enggak? Terus tempat nunggunya nyaman enggak? Ya, ada tempat sampah, ada free wifi. Nah, ini sebagai masukan. Oke, kita lanjutkan TM yang kedua, yaitu standar pelayanan minimal. Kalau kita bicara standar pelayanan minimal, ya, Anda semuanya saya wajibkan untuk membaca Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian saya wajibkan juga untuk membaca PP
nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Kemudian saya wajibkan juga Anda membaca Permenkes nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Dan ini terakhir PR-nya, Anda wajib untuk membaca Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kenapa di sini pemerintahan daerah ikut sebagai sumber wajib yang harus Anda baca? Karena kita nanti bicara tentang rumah sakit, kita bicara tentang puskesmas, yang semuanya ini masuk bagian dari pemerintahan daerah. Bertanggung jawabnya ke sini nanti. Oke. Standar pelayanan itu apa sih? Merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Ada standar teknisnya. Standar teknis ini berupa seperti SOP gitu ya. SOP ketentuan standar meliputi jumlah dan kualitas barang atau jasa, personal atau SDM, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari tiap jenis dan mutu pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan dasar minimal bidang kesehatan, kita fokusnya di sini. Ini merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, semua warga negara. Materi muatannya berupa pelayanan dasar jenisnya, kemudian mutunya, dan penerimanya, siapa saja. Ya, kita bahas satu-satu. Jenis pelayanan ini adalah jenis pelayanan yang harus disediakan berupa jasa atau barang kebutuhan dasar minimal yang berhak diperoleh. Mutunya merupakan ukuran kuantitas dan kualitas serta pemenuhan sesuai dengan standar teknis yang layak. Nah, urusan pemerintahan wajib ini merupakan pemerintahan ini yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Kita masuk yang mana di Jember? Masuk kabupaten ya. Tujuannya yang pertama sebagai panduan, kemudian yang kedua sebagai alat pemerintahan pusat. Jadi seperti UPTD gitu ya, unit pelaksana teknis dari pusat ke daerah. Kemudian alat kontrol, ya, kemudian urusan pemerintahan wajib itu banyak, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat, kemudian bidang-bidang sosial. Nah, kita fokuskan di bidang kesehatan ini untuk mengawal pelaksanaan program kesehatan di daerah. Ini ditetapkan standar SPM-nya. Ada 12 standar SPM di bidang kesehatan. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil. Kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin. Yang ketiga, pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Ya, 1, 2, 3 ini adalah fokus dari pelayanan kesehatan.
baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Dan ini sebagai indikator keberhasilan. Jadi kalau misalnya ada data ditemukan angka kematian bayi baru lahir. Nah, itu pasti akan menjadi fokus kajian. Ya, makanya mulai dari pelayanan ibu hamil bersalin sampai melahirkan ini menjadi fokus utama. Kemudian yang keempat, pelayanan kesehatan balita. Kemudian pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, kemudian usia produktif, kemudian lansia, kemudian pelayanan kesehatan penderita hipertensi, DM, gangguan jiwa, TB, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV. Ini jenis layanannya yang tadi ada 12. Mutu layanan dasarnya bagaimana, penerima layanan dasar sasarannya siapa, kemudian pernyataan standarnya bagaimana. Ini bisa dilihat dari Permenkes tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Contoh ya, pelayanan ibu hamil. Nah, diuraikan secara rinci di dalam Permenkes nomor 43 tahun 2016 itu. Bagaimana pernyataan standarnya, kemudian pelayanan antenatalnya bagaimana. Coba saya tunjukkan ininya. Nah ini, SPM standar yang pertama tadi kan pelayanan ibu hamil. Ya. Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal itu sebelum kelahiran, memenuhi kriteria 10T. Jadi SOP-nya itu jelas, apa yang harus didapat, apa yang menjadi hak masyarakat. Kalau misalnya saya belum menerima TT, ya ini saya waktu kontrol nggak menerima tablet tambah darah, bisa ditanyakan. Ini ada capaian kerjanya, kemudian penghitungannya, rumusnya. Nih, targetnya untuk 1, 2, 3 tadi itu harus 100%. Kalau kurang 100% menjadi tanda tanya. Kenapa? Ada apa? Puskesmas kok nggak bisa memberikan pelayanan 100% untuk antenatal ibu hamil misalnya. Langkah-langkah kegiatan ada pendataan, pemeriksaan, buku KIA, rujukan AMC, ya sudah detail dibahas layanan kesehatan yang diberikan, hak-hak masyarakat apa yang mereka dapatkan, sumber dayanya, bidan, dokter. Nah, ini yang kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin. Seperti itu, semuanya sudah detail, sudah diberikan jelas. Jadi Anda wajib baca yang tadi saya sampaikan di awal, Permenkes atau peraturan pemerintah untuk bahan belajar Anda dalam memahami standar pelayanan minimal. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau Anda perlu baca-baca dulu? Banyak yang perlu dibaca, banyak. Saya ingatkan Anda semua
angkatan 2021 ini untuk mulai mengisi logbook di Sister ya. Jangan menunggu terakhir-terakhir baru Anda minta 10 kegiatan. Nah, kemungkinan dosennya ada yang tidak berkenan seperti itu. Ya, mulai sekarang aja dicicil. Sekarang tahap apa? Sudah sempro yang kemarin. Oke, udah sempro. Berarti kegiatan yang bisa dituliskan di logbook ini mulai dari penentuan judul, kemudian diskusi bab 1, bab 2, sampai sempro itu tadi. Ya, diisi ya, sisternya. Kemudian itu minta approval kepada DPU dan DPP. Bukan kewajiban DPU saja, tapi DPP juga. Anda buat logbook, informasikan ke DPU untuk approval. Anda juga buat logbook khusus untuk DPP, approval juga. Ya, jangan terakhir-terakhir. Kemudian semester ini kan sudah tengah-tengah ya. Ini sudah Oktober sudah mau akhir. Baiknya Anda mulai persiapan untuk ujian. Ya, jangan mepet-mepet seperti waktu Anda sempro semester kemarin. Karena sekarang sudah eh, saya benar-benar ini mengfixkan aturan. Kalau nggak sesuai aturan, kami dari Kombi juga nggak mengizinkan Anda. Kalau kemarin ya, Anda tuh masih bisa. Misalnya sekarang ACC, besok Sempro. Kalau sekarang sudah nggak bisa, karena saya sudah membuat aturan. Aturannya coba dibaca di buku putih itu, Hamin berapa untuk bisa mendaftar. Kalau nggak memenuhi itu, kami dari Kombi nggak mengizinkan. Untuk itu saya ingatkan, segera penelitian, kemudian untuk mulai nyicil bab 4, bab 5, ya, terus ujian. Nggak usah nanya, kapan terakhir ujian? Kalau Anda patokannya seperti itu, Anda akan santai. Oh, masih lama. Sekarang masih bisa santai-santai. Jangan seperti itu, tapi mulai dipacu sekarang. Gitu ya. Kemudian saya juga sudah membagi untuk approval dari tim Kombi. NIM 1 sampai 50 ke saya, 50 sampai 100 ke Dokter Yani. Di atas 100 ke Dokter Mela. Jadi untuk pemerataan ini tugas Kombi juga. Karena kalau nggak dibagi gitu, kebanyakan mahasiswa itu ke saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti ini PPT-nya saya kirimkan, saya sharekan ke siapa? Ada yang menghubungi saya, ada 2 orang dari kelas A, kelas B, atau mungkin ke yang lain? Mungkin bisa ke saya, tidak apa-apa dokter. Oh, ke Najib aja. Oke dokter. Oke Najib, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Iya. Oh iya, sebentar. Saya mau menginformasikan tentang kantin. Jadi di kantin kita sekarang saya buat program tiap hari itu ada sesuatu yang diskon 50% saya buat. Misalnya hari ini saya buat program Senin Berkah. Senin Berkah itu ada tahu, itu harganya 2.500. Besok misalnya saya buat program piscok, itu harganya 2.500. Ya, Anda kalau ke kantin Anda tanyakan, Mbak, besok misalnya ya,
Ada Selasa Berkah, masih ada, karena soalnya cepat habis itu, diskon 50%-nya. Di hari Jumat, saya membuat program bukan kue-kue yang 50%, tapi nasi. Coba Anda, kalau ke kantin Anda tanyakan, ada nggak yang berkah hari ini?